Dan ingat, beliau adalah seorang manusia. Ingat, seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu dari Allah. Beliau seorang manusia. Pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah memiliki konsekuensi. Apabila pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdampak kebaikan pada kehidupan kita sehari-hari, maka percuma. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali supaya ditaati. Perintah-perintahnya dilaksanakan. Larangan-larangannya dijauhi. Biiznillah dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya muliakan, masih dalam poin pertama yang berkaitan dengan ilmu mengetahui. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ma'rifatullah, mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada pembahasan kita kali ini adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau dengan petunjuk, dengan kebenaran. Untuk siapa? Untuk seluruh alam semesta ini. Tidak dikecualikan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun juga. Tidak ada yang keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat untuk alam raya ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada kewajiban bagi kita semua untuk mengenalnya dan mengetahuinya adalah satu sosok yang kita tidak mengenal agama ini kecuali dari beliau, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penjelasan yang berkaitan dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Karena beliau perantara antara kita dengan Allah dalam penjelasan agama saja. Adapun ketika ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ingatkan, tidak ada yang mengenal agama ini kecuali melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang mengenal agama ini sampai dia memiliki pengenalan yang benar yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dengannya kita beribadah kepada Allah. Ketika kita memiliki keinginan untuk beribadah dengan ibadah puasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana puasa yang benar. Ketika kita ingin sholat dengan sholat yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh, maka kita sholat dengan sholat yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang rasul. Para ulama sirah mereka menjabarkan tentang Muhammad ibn Abdullah diangkat menjadi nabi dengan firman Allah Subhanahu wa taala Iqra. Dan beliau
diangkat menjadi rasul dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 2. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu mengenal namanya, mengenal nasabnya, mengenal bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal keutamaan beliau sebagai seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, mengenal predikat dan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, beliau adalah seorang manusia. Ingat, seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu dari Allah. Beliau seorang manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Nabi manusia. Artinya beliau itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta. Tidak ada. Hak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi memiliki hal tersebut, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkena mara bahaya dan mudarat sedikit pun. Akan tapi dalam sirah Nabi kita dapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelanting dari tunggangannya kuda. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud beliau terperosok bahkan tertancap panah di pipinya. Sehingga Nabi marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, ketawa, senang, bahagia. Itu semuanya melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah memiliki konsekuensi yang konsekuensi tersebut berupa amalan, buah dari pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruslah memiliki efek dalam kehidupan sehari-hari kita, dampak yang positif pada diri kita. Sehingga apabila pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdampak kebaikan pada kehidupan kita sehari-hari, maka percuma. Walaupun seluruh kitab sirah Nabi kita bahas, seluruh kitab yang membahas tentang Nabi Muhammad kita apal misalnya, dari kehidupan terperinci dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belum lahir sampai wafat apal, akan tetapi tidak ada efek pada kehidupan sehari-hari dia, maka itu semua percuma. Yang ini maksud dengan pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ada buahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menerima semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk. Dari petunjuk, ilmu, dari syariat, dari dari metode, dari sunnah-sunnah kehidupan yang ada pada diri Nabi, kita tidak boleh menolaknya, harus menerima dan membenarkan semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus membenarkan selama itu sampai kepada kita dengan jalan yang benar, dengan jalan yang telah disepakati oleh ahli hadis, maka kita harus mengatakan sami'na wa ata'na, harus kita benarkan. Anggaplah hal tersebut tidak bisa dicerna dengan logika manusia. Harus kita katakan apa? Sami'na wa ata'na. Dan kita harus ketika membenarkan kabar dari Rasulullah, tidak boleh menunggu riset dari orang-orang kafir terlebih dahulu. Tidak boleh. Ada hadis yang berkaitan dengan lebah,
Nabi Rasulullah mengatakan fa inna fi ahadi janahaihi da'an wal akhara shifa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di salah satu sayap lebah, maaf bukan lebah akan tapi lalat, bukan lebah ya, akan tapi lalat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya yang berkaitan dengan sayap lalat, yang satunya fa inna fi ahadi janahaihi da'an wal akhara shifaan, bahwasanya di salah satu sayap lalat itu, satunya di salah satu sayapnya itu ada racunnya, dan di salah satu sayap yang lainnya ada penawarnya. Nabi mengabarkan ketika yang berkaitan apabila lalat ini masuk ke dalam minuman, maka Nabi kabarkan jangan dibuang minumannya mubazir, akan menjadi sia-sia. Akan tapi celupkan lalat tersebut kemudian buang. Maka ketika kita mendapatkan kabar tersebut, lebih-lebih Nabi memberikan alasannya, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak boleh sama sekali dengan menunggu hasil riset orang-orang kafir. Sampai orang kafir membenarkan, oh iya benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Tidak. Keimanan kita kepada Nabi Muhammad lebih dulu mengutamakan, menyatakan sami'na wa ata'na. Kemudian, jadi semua yang kabar sampai kepada kita harus dibenarkan. Seakan-akan kita mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga buah yang berikutnya yang berkaitan dengan pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perintah, menjauh dari larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan larangan. Dan kita harus ridha terhadap semua perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan-larangannya. Kita harus menerima, berlapang dada menerima yang berkaitan dengan perintah, yang berkaitan dengan larangan, walaupun berlawanan dengan ego kita, berlawanan dengan keinginan kita dan hawa nafsu kita, kita katakan sami'na wa ata'na. Maka setiap muslim ketika mendengar setiap muslim ketika mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik kabar, baik perintah, baik larangan, maka apabila perintah dilaksanakan, apabila larangan dijauhi, apabila kabar dibenarkan, apabila perintah dan kabar, maka berhukum terhadap dirinya, terhadap keluarganya, dan orang-orang yang di sekitarnya dengan hukum dan perintah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang berkaitan dengan amalan pun demikian. Dan ketika melaksanakannya tidak dengan hati yang susah, akan tapi dengan lapang dada. Karena orang-orang yang mengenal Rasulullah dan meyakini bahwasanya beliau utusan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini semua kebaikan yang sempurna adalah apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat An-Nisa ayat ke-64, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah." Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali supaya ditaati, perintah-perintahnya dilaksanakan, larangan-larangannya dijauhi, biiznillah, dengan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahiman. Apabila mereka ketika dulu, pakai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Apabila idza, menggunakan kosakata idza, menjadikan makna ini ketika kemudian di lain waktu yang akan datang. Akan tapi menggunakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Mereka menzalimi diri mereka dengan melakukan dosa. Mereka datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad ketika engkau masih hidup.
fastaghfirullah, dan mereka beristighfar kepada Allah. Kemudian wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul beristighfar kepada Allah untuk mereka yang menzalimi diri mereka. Ketika Rasulullah hidup, lawajadullaha tawwabar rahima, maka pasti mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Tawwab, Maha penerima taubat, Rahima, dan yang memiliki kasih sayang. Dalam ayat yang berikutnya yang berkaitan dengan pembahasan kita, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minun, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau pemutus perkara, pemutus mana yang benar dan salah di antara perkara dan di antara perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ketika Rasulullah memutuskan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka tidak mendapati pada diri mereka kesusahan dalam hatinya terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin dan seorang mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan satu perkara untuk mereka memiliki pilihan dari perkara-perkara mereka. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apabila telah datang perintah dari Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan hajat mereka, pasti mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya walaupun mereka memiliki pilihan untuk melakukan hal yang lain. Keimanan yang ada di dada mereka kepada Allah dan Rasulnya menjadikan mereka tidak memilih perkara kecuali apa yang telah diputus oleh Allah dan Rasulnya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, maka mereka pasti sesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya orang-orang yang beriman yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada mereka perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja, maka mereka tidaklah ketika menyatakan ini benar, ini tidak dengan kepada perasaan-perasaan mereka, tidak dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka anggap ada pada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Orang-orang yang beriman yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwasannya kemaslahatan semua ada pada perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi kewajiban buat orang-orang yang beriman untuk mengetahui dan meyakini bahwasanya kebaikan, kemaslahatan semuanya datang dari apa yang telah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap orang yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya mereka beriman kepada Allah dan nabinya, maka ketika beramal
dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya beramal dengan sangat lapang. Ketika mendapatkan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun seperti yang disifati oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 65, wa yusallimu taslima, berlapang dada, tidak ada kesempitan sedikit pun. Kemudian konsekuensi dan buah dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meyakini bahwasanya berittiba kepada Nabi Muhammad, mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya kebaikan. Harus senantiasa kita ingatkan hal ini. Dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya terdapat semua kesalahan dan kejelekan. Maka kejelekan bersumber dari menyelisihi Rasulullah. Sebaliknya, kebaikan diawali ketika seseorang tunduk patuh terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi dan membangkang dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum, untuk mereka mendapatkan fitnah. Fitnah di sini dengan seseorang membangkang terhadap apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diawali dengan tergelincirnya hati, keraguan-raguan, kemudian bisa diakhiri juga dengan kekufuran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kemaksiatan dari yang kecil akan terus-menerus menjadi mata rantai yang tak pernah putus. Sampai kapan? Sampai menjadi suatu yang lebih besar. Jadi tidak boleh kita meremehkan suatu yang kecil. Satu perkara yang berkaitan dengan lalat kemudian diremehkan, kemudian dibantah kabar tersebut. Bisa jadi dengan bantahan dia terhadap kabar yang benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal kebinasaan dia. Bukan hanya kebinasaan di dunia, akan tapi efeknya di akhirat kelak. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka dengan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih ini bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Semuanya bisa, dengan dibunuh orang-orang yang membangkang. Tentu yang mengeksekusinya adalah pemerintah yang berkuasa, yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat.